Polda Jawa Barat merespon dengan cepat dengan langsung melakukan pencopotan terhadap Kompol YP dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar karena keterlibatan yang bersangkutan karena penggunaan narkoba jenis sabu-sabu. Sederet fakta Kompol Yuni, dari hukuman mati hingga hutang yang membelit. Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi sempat menghebohkan jagat maya. Bagaimana tidak, Kapolsek Astana Anyar itu terlibat penyalahgunaan narkoba. Jabatan sebagai Kapolsek pun tak bisa terhindar dari barang haram narkoba. Adanya pengaduan dari masyarakat yang mengatakan adanya anggota polisi di Polsek Astana Anyar terlibat penyalahgunaan narkoba. Setelah mendapat aduan, Propam Polda Jawa Barat meluncur ke Polsek Astana Anyar untuk melakukan penangkapan. Kemudian, Propam Polda Jabar berhasil mengamankan 12 anggota Polri yang termasuk juga Kapolsek Kompol Yuni. Ya, ini saya akan luruskan ya, saya luruskan. Tapi yang jelas memang ada pengamanan anggota Polsek Astana Anyar, beberapa personil Astana Anyar terkait yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian dari situ Propam mengamankan beberapa orang, kurang lebih 12 orang. Termasuk Kapolsek. Ya, termasuk Kapolseknya. Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba ternyata terlilit utang ratusan juta rupiah. Hal itu berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2019 melalui situs lhkpn.kpk.go.id. Data LHKPN dilaporkan Yuni pada 19 Maret 2020. Saat itu, dirinya masih menjabat sebagai Kapolsek Sukasari. Dalam laporan tersebut, selain riwayat hutang, Kompol Yuni mencantumkan kepemilikan tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di kota Bandung dengan nilai estimasi mencapai 350 juta rupiah. Selain itu, ia juga melaporkan alat transportasi berupa mobil Toyota Avanza tahun 2009 dengan nilai 100 juta rupiah. Dengan demikian, harta milik Kompol Yuni sebesar 450 juta. Namun, lantaran memiliki utang 340 juta, maka total hartanya hanya sebesar 110 juta rupiah. Dalam dokumen LHKPN itu, tak ada laporan mengenai harta bergerak lainnya, surat berharga maupun kas dan setara kas. Data harta kekayaan tersebut sama dengan laporan sebelumnya yang disampaikan Kompol Yuni saat menjabat Kapolsek Bojong Kidul, Bandung. Perihal lain, pengamat kepolisian Neta Espen menyebut kasus dugaan penyalahgunaan narkoba mantan Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi dan 11 oknum aparat lainnya pertama kali terjadi di Indonesia. 11 oknum yang ditangkap bersama Kompol Yuni diduga seluruhnya merupakan personil di polsek yang sama. Ya, ini kan 12 orang yang ditangkap. Kemungkinan semua anggotanya ini pertama kali terjadi di Indonesia seperti ini, ungkap Neta kepada jpnn.com pada Jumat 19 Februari 2021. Menurut Neta, jumlah personel aparat kepolisian yang bertugas di kepolisian sektor atau polsek berbeda-beda, tergantung tingkat kerawanan yang ada. Di pedalaman mungkin ada satu polsek hanya 3 orang, di kota mungkin bervariasi, ada yang sampai 15 personil. Nah, kalau di DKI Jakarta mungkin ada yang sampai 20 orang, ungkap Neta. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW itu lebih lanjut mengaku sangat miris dengan kasus yang terjadi. Kasus ini menunjukkan begitu mengguritanya penyalahgunaan narkoba, tak hanya di tengah masyarakat, namun menyusup hingga ke aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas memberantas narkoba. Jadi sangat-sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa narkoba itu sudah begitu menggila di internal Polri. Bahkan satu polsek diduga terlibat semua, ungkap Neta. Terkait hukuman yang akan didapat, tim di Markas Besar Kepolisian RI atau Mabes Polri bakal mempertimbangkan rekam jejak mantan Kapolsek Astana Anyar Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti, saat menjatuhkan hukuman terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan jenis hukuman itu akan diputuskan pimpinan Polri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Setiap anggota Polri tentunya ada prestasi-prestasi, ya. Berapa tahun dia dinas, apakah 20 tahun dia dinas, kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian dia melakukan pelanggaran, sifatnya sebagai apa? Apakah dia hanya pengguna? Nanti kita lihat. Track record
dari yang bersangkutan bagaimana. Ini menjadikan pertimbangan dan menjadikan kebijakan dari putusan dari pimpinan Polri untuk memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, lanjut Ramadan, kepolisian juga bakal mendalami peran Yuni terkait kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Pasalnya, Yuni dan anak buahnya boleh jadi sebatas pengguna atau bahkan bisa jadi sebagai pengedar. Sampai sejauh apa yang bersangkutan, apakah sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar, nanti kita lihat. Memang kalau ancaman bagi anggota Polri yang terlibat sebagai pengedar narkoba, maka ancamannya dipecat. Ya. Menurut Ramadan, jika ada anggota Polri yang terbukti sebagai pengedar narkoba, maka hukuman terberatnya ialah dipecat dari institusi. Bila dirunut, Kompol Yuni tercatat pernah menjadi Kasat Narkoba Polres Bogor serta bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Tapi Ramadan mengatakan, tudingan bahwa polisi di bidang narkoba pasti akan terjerat kasus narkoba juga tidak bisa dipukul rata ke seluruh anggota Korps Bayangkara. Terkait beredarnya wacana hukuman mati bagi Kompol Yuni, Mabes Polri belum memutuskan soal sanksi atau hukuman yang akan diberikannya kepada Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti dan belasan anggota polisi lainnya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihak internal Polri masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada mereka yang telah ditangkap. Ia masih belum memberikan penjelasan ihwal kemungkinan 12 anggota polisi yang tertangkap itu diberikan sanksi maksimal seperti hukuman mati. Diketahui, wacana sanksi hukuman mati kepada personel Polri yang terlibat kasus narkoba merupakan kebijakan yang pernah disampaikan oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak? Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu malah melakukan atau menggunakan narkoba. Saya tidak punya keraguan sedikit pun kepada mereka yang terlibat narkoba untuk saya tindak. Apakah itu dia bintara maupun perwira, Pak. Saya janji dan saya komit untuk urusan ini. Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.